Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar pagi hari ini? Apakah masih sehat semuanya? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi sudah 2 bulan kita tidak bertemu dan tidak melakukan pembelajaran secara langsung di sekolah. Tapi kalian juga tetap harus semangat di rumah, tetap harus belajar. Jadi tidak boleh malas-malasan walaupun kita sedang libur ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai tata bahasa yang ada di Indonesia ya. Jadi langsung saja saya akan menyampaikan materi dan kalian silakan menyimak, mendengarkan dengan sesama dan juga membacanya. Mungkin kalau ada hal yang tidak jelas nanti boleh ditanyakan, dan kalau ada yang penting boleh nanti dicatat ya. Baik, langsung saja. Nah, untuk yang pertama, tahukah kalian tentang kata serapan? Ya, kata serapan itu ada di dalam bahasa Indonesia ya. Kata serapan itu adalah kata yang berasal dari bahasa lain, bisa dari bahasa daerah maupun bahasa dari luar negeri, yang kemudian ejaan, ucapan, dan tulisannya disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia untuk memperkaya kosakata yang ada di Indonesia. Lebih singkatnya, bahasa Indonesia itu menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Bali, Sunda, maupun bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Inggris, Spanyol, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh kata serapan yang saya ambil dari bahasa Arab dan diubah menjadi ke bahasa Indonesia. Jadi awal mula dari kata yang ada di bahasa Indonesia di sini itu mengambil atau menyerap dari bahasa asing. Di sini dari bahasa Arab. Jadi di bahasa Arab itu sudah ada kata-katanya, kata-kata itu sudah ada, kemudian bahasa Indonesia menyerap bahasa itu untuk dijadikan bahasa Indonesia. Ini ada yang diubah kata-katanya tapi pengucapannya hampir sama, dan juga ada yang tulisannya sama dan pengucapannya juga sama dan di bahasa Indonesia itu sama. Ya, jadi kata serapan itu diingat lagi bahwa kata serapan itu adalah kata yang diambil dari bahasa asing ataupun bahasa daerah untuk dijadikan bahasa Indonesia. Nah, lanjut, yuk kita belajar lagi tentang bahasa. Ternyata bahasa itu banyak sekali dan kita harus terus belajar dan mencintai bahasa Indonesia pastinya ya. Lanjut, nah kali ini tentang penggunaan awalan di dan juga kata depan di. Nah, ini sering sekali kalau kita sedang menulis itu kita kebingungan. Yang mana yang harus dipisah, dinya ya, dinya yang mana harus dipisah dan yang mana yang harus disambung. Nah, kita harus ketahui di sini bahwa ada yang namanya awalan di dan juga kata depan di. Nah, kalau awalan di ini harus disambung. Ya, diingat-ingat, awalan di itu harus disambung. Karena awalan di itu diikuti oleh kata kerja pasif atau kata kerja. Jadi kalau ada kata awalan di diikuti kata kerja, itu berarti harus disambung. Contohnya dijual, diubah, dibeli, dipakai, dibayar, dan lain-lain. Yang awalan di itu diikuti kata kerja pasif dan penulisannya itu harus disambung, diingat-ingat ya. Nah, untuk kata depan di ya, kata depan di itu biasanya diikuti keterangan tempat atau lokasi dan penulisannya harus dipisah. Misalkan di jalan itu di spasi jalan harus dipisah, tidak boleh disambung ya. Di rumah, di kamar,
di atas, di bawah, di samping, di kanan, di kiri itu harus dipisah. Karena kata depan di diikuti oleh keterangan tempat. Penulisannya harus dipisah, diingat-ingat ya. Jadi setelah kalian melihat dan mendengar tentang penggunaan awalan di dan kata depan di ini, jadi nanti ketika kalian menulis sebuah karangan ataupun menulis apapun, harus bisa membedakan mana yang harus dipisah dan juga mana yang harus disambung. Sudah paham? Kalau begitu kita lanjut. Nah, selanjutnya yaitu tentang padanan bahasa Indonesia untuk kata asing populer. Nah, ini seringkali kita mengucapkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Misalnya, ketika kamu sedang bercengkrama dengan teman-teman kamu, terus kamu bilang, aku kemarin belum merefresh itu komputerku di rumah. Nah, itu sebenarnya kalian mengucapkan bahasa asing. Nah, harusnya boleh nggak sih mengucapkan bahasa asing? Boleh. Tapi ketika kita berada di Indonesia, alangkah lebih baiknya kita mencintai bahasa kita sendiri. Nah, misalkan itu tadi merefresh ya. Nah, kita ubah aja kalimat kita. Kemarin aku belum memuat ulang komputerku loh. Walaupun nanti kalau kita mengucapkannya kok nggak seperti biasanya, tapi ketika kita terus mengulang kalimat-kalimat itu, kata-kata itu akan menjadi kebiasaan. Nah, contohnya bentuk asing yang sering kita gunakan juga gadget. Itu sebenarnya di padanan dalam bahasa Indonesia itu sudah ada, yaitu gawai. Jadi kalau kalian nanti mendengar ada orang yang mengatakan, aku kemarin beli gawai nih, nah kalian harus tahu gawai itu apa. Nah, gawai itu gadget atau HP. Nah, screenshot itu juga biasanya sering disebutkan dalam kehidupan sehari-hari. Di bahasa padanan dalam bahasa Indonesia itu sudah ada, yaitu tangkapan layar. Caption, takarir, branding. Aku kemarin beli baju branding loh. Itu juga ada padanannya. Nah, online, daring, refresh, memuat ulang. Kalian juga harus tahu ini ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang kita mengenali kata baku dan juga tidak baku di sekitar kita. Nah, ini juga seringkali kita salah tulis atau kita salah ucap juga biasanya ya. Nah, contohnya ketika kita pergi ke tempat fotokopi lah ya, fotokopi itu biasanya kan orang nulisnya, di tulisannya ada fotokopi. Nah, itu salah juga. Jadi kalian ketika melihat itu, datangin aja yang punya fotokopian, bilang, Pak atau Bu, mohon maaf penulisan fotokopinya salah gitu. Kalau berani bilang gitu. Harusnya apa? Fotokopi, bukan copi ya. Copi itu dari bahasa asing. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, fotokopi. Boleh itu kalian. Jadi hal-hal yang sepele itu biasanya malah menyesatkan kita nanti. Contohnya nanti ketika ujian nasional tiba dan itu muncul di soal, karena kalian sering terbiasa membaca itu, nah itu akan menjadi sebuah kesalahan. Bahkan kesalahannya fatal sekali ya. Seperti kata nafas. Sering kita kan kamu udah nafas. Itu kan biasanya orang pakai huruf F. Harusnya menggunakan huruf P, napas, bukan nafas. Nah, itu sering kesalahan juga. Nah, ini saya contohkan di sini juga bisa kalian baca sendiri atau lihat sendiri. Cendekiawan. Harusnya kan cendekiawan, bukan cendikiawan. Karisma itu tidak menggunakan huruf H.
hierarki itu hierarki, diagnosa. Nah, ini juga kita sering mendengar ya, orang mengatakan diagnosa itu sebenarnya tidak baku. Penulisan yang baku adalah diagnosis. Ekstra. Nah, terlanjur ini juga sudah sering kita sampaikan atau kita dengar berulang kali bahkan di sekitar kita. Aku kemarin terlanjur. Nah, itu juga kesalahan. Tidak menggunakan huruf R, harusnya telanjur bukan terlanjur. Cilaka itu juga kesalahan, harusnya celaka. Sampo itu tidak menggunakan H. Tisu itu tidak menggunakan E. Hingar bingar itu tidak menggunakan H. Nah, ini juga sering. Frustasi itu juga salah penulisannya, harusnya frustrasi. Diingat-ingat, frustrasi bukan frustasi tapi frustrasi. Hoax ini juga sering muncul, harusnya pakai KS, hoax. Hutang itu hanya tidak usah digunakan, harusnya utang. Dari kata dasar utang bukan hutang. Handal, andal hanya juga tidak usah. Himbau itu juga salah, adalah imbau. Gladi itu juga salah, harusnya menggunakan huruf E, geladi. Ya, diingat-ingat. Ini hal sepele yang mungkin nanti akan menyesatkan kita. Ya, jadi kalau nanti ketika kalian sudah disuruh untuk membuat laporan atau teks yang harus sesuai dengan kata baku, menggunakan kata baku, dan kalian salah menuliskannya, itu kesalahannya fatal sekali. Jadi hal sepele itu harus kalian pelajari juga, harus kalian cermati juga dengan sungguh-sungguh atau dengan teliti. Nah, itu saja ya, kita belajar tentang bahasa Indonesia. Sebenarnya masih banyak sekali tentang tata bahasa yang ada di Indonesia itu, dari mulai tadi ya, kata baku tidak baku, penggunaan awalan di dan kata depan di, dan masih banyak lagi sebenarnya. Ada tentang banyaklah pokoknya ya. Jadi kalian di sini harus terus belajar, buka bukunya ya. Jadi kalau kalian mungkin ketika membaca buku terus mendapatkan kata sulit, nah itu harus mencari ke KBBI, itu akan menambah kosakata kalian. Jadi ketika nanti kalian di luar sana, di kehidupan luar sana, ada yang mengucapkan dengan kata-kata yang mungkin kalian baru dengar, itu akan, wah, saya harus terus belajar untuk menambah kosakata saya, untuk menambah ilmu saya, untuk menambah kamus dalam pikiran saya, ya. Jadi harus terus sering-sering banyak membaca, dan juga jangan lupa baca KBBI-nya, tapi yang terpenting tetap membaca Al-Quran ya. Oke, tapi tetap membaca, intinya itulah ya. Nah, di sini tetap belajar, jangan lupa, dan jangan sering bermain ya. Walau ini kan sekarang sedang COVID-19, virus COVID ini harus bener-bener kita pahami betul. Jangan sampai kita menyepelekan, jangan sampai kita itu tadi menyepelekan. Harus bener-bener perhatian dengan virus ini. Jadi jangan sampai kita libur malahan pergi main kemana-mana, padahal di sini harus di rumah saja ya. Tetap pokoknya yang penting jaga kesehatan, jangan keluar-keluar kalau tidak penting sekali, dan tetap belajar di rumah. Semangat, nanti kita bertemu kalau sudah selesai COVID-19 ini ya. Tetap semangat anak-anak semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.